akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, tamu-tamu Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang insya Allah penuh berkah ini untuk bersama-sama mempelajari ilmu manasik yang akan kita bawa sebagai bekal kita nanti ke tanah suci. Adapun rangkaian acaranya untuk pagi ini nanti pengantar dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Nuruddin teori manasik, dan kemudian kita istirahat makan siang. Kemudian kita ada Ustadz Ulin Nuha, beliau adalah seorang hafiz yang memiliki pesantren juga yang lulusan Madinah. Dan kemudian nanti terakhir adalah praktek manasik. Dan rangkaian ini insya Allah nanti sampai sore, sampai dengan setelah asyar. Mudah-mudahan waktu yang kita wakafkan di jalan Allah, Allah terima sebagai penghapus semua dosa-dosa kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, awal-awal kita untuk bekal kita melaksanakan ibadah umroh sehingga menjadi umroh yang Allah terima, umroh makbul, adalah memperbaiki niat. Bukan karena kita belum pernah, bukan karena kita minder karena kita belum pernah misalnya, bukan karena hadiah, bukan apalagi untuk sebagai kebanggaan kita berangkat. Sama sekali kita harus memperbaiki niat. Kenapa kita mau berangkat umroh? Umroh itu adalah panggilan Allah yang diwajibkan sekali seumur hidup. Itu jatuhnya wajib sekali seumur hidup. Kalau haji biasanya juga diikuti oleh umroh. Tapi bolehkah kita berkali-kali? Gitu. Kadang-kadang orang bilang, ngapain umroh bolak-balik? Padahal masih banyak orang yang susah, gitu kan? Atau mending kita bikin sekolah dan sebagainya. Kemarin saya dapat WA dari saudara saya. Dia bilang, Rasulullah itu umrah hanya 4 kali. Kalau kita lebih dari 4 kali, kita melebihkan umrah, melebihi Rasulullah. Gitu kan? Ada anggapan-anggapan seperti itu. Jadi bikin dalil sendiri. Ternyata di dalam Al-Quran dan hadis, umroh itu boleh sering kali. Kenapa Rasulullah hanya 4 kali? Ya karena itu batasan umur beliau. Boleh sering kali dan manfaatnya itu luar biasa. Ibadah yang sangat luar biasa. Barangkali bayangkan ya, ada orang-orang yang sekuler mengatakan, mendingan kita kumpulkan uang daripada buang-buang uang buat umroh gitu. Ya. Jadi umroh ini adalah ibadah luar biasa yang balasannya adalah surga. Bolehkah seringkali di setiap ada hadis dan Al-Quran, ayat Al-Quran yang menyuruh bahkan kita untuk seringkali umroh. Jadi jangan pernah berpikir ini saya yang terakhir. Tapi kita harus berpikir, ya Allah panggil aku lagi, panggil dan panggil terus gitu. Karena banyak sekali hikmah yang atau tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah kenapa kita harus sering kali umroh. Yang pertama tadi menjawab bahwa kita mending membantu orang, mending kita bikin masjid dan sebagainya daripada umroh. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang mengatakan bahwa ya, yang pertama adalah umroh itu menghapus dosa-dosa. Ini riwayatnya Bukhari. Ya, hikmah dari umroh yang pertama adalah menghapus dosa-dosa. Satu umroh ke umroh yang lain kafaratul dosa, gitu. Menghapus dosa-dosa. Satu umroh, jadi kalau kita berkali-kali kita umroh, besoknya umroh lagi, antara umroh satu dengan yang lain itu adalah menghapus dosa. Jadi alangkah indahnya kalau sering-sering sampai dengan Allah menjemput kita. Gitu. Itu adalah penghapus dosa. Kita kan nggak yakin umroh yang kemarin sudah diterima atau belum. Maka kita harus berpikir atau harus bercita-cita bisa umroh berkali-kali. Itu hadis di riwayat Bukhari.
Yang kedua, umroh adalah menjauhkan dari kemiskinan. Sesuai dengan hadis Tirmizi itu tadi, ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat daripada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala haji kecuali adalah surga, gitu. Jadi kalau ada orang mending ini, sesungguhnya umroh itu tidak menjadikan miskin. Umroh itu justru akan memperbanyak rezeki. Di hadis lain adalah disebutkan umroh itu akan memperbanyak rezeki. Jadi kalau orang yang sering umroh tidak hilang, tapi justru bertambah. Akan bertambah terus rezekinya, sehingga kita bisa umroh, bisa membantu orang, bisa bikin masjid dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ada yang bilang itu mendingan ini, atau ada yang masih keberatan, saya itu umroh dulu, atau saya membantu anak beli motor dan sebagainya, umroh dulu gitu. Nanti pulangnya bukan cuma motor, insya Allah mobil nggak 1 tapi 2 dan 3 gitu. Ya. Ini saya ngomong bukan berdasarkan omongan bakul umroh, tetapi itu saya merasakan sendiri. Tadi di perjalanan saya dengan Mbak Slamet menceritakan kisah hidup saya. Drama, ada dramanya juga dalam hidup saya gitu. Jadi tahun 1998 saya dengan suami itu kira-kira baru menikah 8 tahun mungkin ya, 8 tahun, karena anak saya yang paling besar waktu itu 7 tahun. Jadi baru nikah 8 tahun. Yang kami ini setelah lulus tidak pernah berpikir bekerja di mana gitu, tetapi dagang apa ya gitu. Jadi pertama kali kami membuka foto itu adalah pura-pura usaha gitu. Karena anak saya sudah mau 2, waktu itu belum lulus kuliah, belum punya pekerjaan. Jadi saya bilang sama suami, saya ini nggak apa-apa, kamu belum kerja, aku belum kerja, nggak apa-apa. Kami masih ada wesel dari orang tua karena kami masih dalam status mahasiswa. Tapi apa kata orang gitu? Ini kadang-kadang kita juga perlu mendapatkan penilaian orang. Apa kata orang? Hamil anak kedua kita belum kerja gitu. Terus mau kerja apa? Uang nggak punya, modal nggak punya, tempat masih di gubuk kecil, punya mertua gitu. Terus kita ini kan hobinya foto gitu. Saya dulu senang di foto, suami saya senang moto, jadi cocok ya. Terus gimana kalau kita buka foto? Kita buka foto sebagai pura-pura, sebagai usaha yang pura-pura, karena nggak punya modal. Tapi saya dari dulu senang ngumpulin tempat foto gitu, tempat apa? Dulu masih pakai film ya. Terus juga karena saya senang foto, banyak album-album yang sudah diisi gitu. Terus gimana? Kita punya uang hasil ngumpulin wesel itu kira-kira 75.000. Saya masih punya catatannya, uang saya 75.000 di tahun 91 saya buka foto. Nah, terus kemudian beli etalase, kalau nggak salah kalau itu bantuan orang tua atau gimana ya. Terus kemudian saya isi 3 film dan cuma itu kayaknya habis 75 itu. 75.000 itu habis, dan album-album bekas itu dipasang gitu. Jadi kadang ada orang yang beli itu mau beli album padahal udah ada isinya gitu. Karena kita cuma pura-pura gitu, karena apa? Toh nanti kita lulus kuliah mungkin gitu ya, untuk bisa bekerja dan sebagainya gitu. Jadi itu benar-benar drama banget. Nah, jadi kadang-kadang ayah saya ikut nunggu studio saya, selalu nanya, udah pecah telur, artinya udah ada yang datang belum, udah ada yang beli belum. Selama berbulan-bulan tuh hanya 1, 2 gitu. Jadi yang saya pajang adalah bungkus film gitu, bungkus film-film. Jadi etalase saya penuh gitu, padahal cuma ada 3 film yang ada diisi. Jadi kalau ada orang beli 1, saya beli lagi kulaan 1 gitu. Sampai sekian tahun ini, jadi kalau ada sales datang saya hanya beli 3 gitu. Dan ketika sales itu berganti tahun, ada yang nanya sama sales yang sales lama nanya sama sales yang baru, Pelangi masih beli 3 film kan? Oh enggak, sekarang udah ratusan filmnya yang kalau buat beli film tuh ratusan atau bahkan ribuan gitu. Karena itu berjalannya waktu yang sangat lama. Tetapi selama 8 tahun
kami menikah dan 5 tahun buka foto ya, 5 tahun buka foto itu masih sepi sekali gitu. Kami suka menawarkan diri sama perias-perias mau kerjasama gitu. Boleh nggak kita kerjasama? Ngelihat kita tukang foto baru gitu, lulusan UIN gitu, bukan lulusan fotografi, mungkin pada nolak gitu. Perias-perias tuh pada nolak-nolak semua. Ya udah, kami hidup dengan bersahaja, dengan seadanya. Tetapi satu hal ya, sejak menikah, belum kerja, belum punya uang, berdua itu sudah berniat, Mas, kita hidup, kita bekerja hanya ngumpulin uang buat haji gitu. Padahal benar-benar nggak ada uang, tapi niatnya tuh kalau ada uang kumpulin, ada tabungan haji, boro-boro kita mau ke bank, nabungnya cuma receh 500 perak gitu kan, 1000 gitu kan, ada pokoknya sampai akhirnya 5 tahun kami buka foto, kaget, tabungan udah ada 5 juta, kaget karena selama ini perasaan hidup ini hanya butuh hanya uang ratus ribu, nggak nyampe ratus ribu, sedikit-sedikit tabungan udah 5 juta, celengan selama 5 tahun atau sejak nikah gitu 8 tahun baru 5 juta gitu. Waktu itu haji 9 juta, jadi kalau berdua 18 juta. Itu takjubnya luar biasa, tersudut-sudut, kita bisa haji. Omongannya kita bisa haji gitu. Padahal baru 5 juta yang kita kumpulkan selama 5 tahun. Berarti kan untuk 9 juta apalagi 18 juta berapa tahun lagi gitu. Terus kami langsung datang ke orang tuanya suami. Pak, saya mau haji tahun depan. Saya mau haji. Berapa celengan? 5 juta. Saya udah bilang, Mas, kalau kamu duluan yang cukup, kamu duluan yang berangkat. Nanti kalau kita bisa berdua, ya berdua. Jadi kita pokoknya udah 9 juta kita berangkat. Bapak bilang gini, lah gimana mencukupi untuk ONH? Nanti kalau kurang pinjam Bapak ya. Lagi-lagi ujian, Bapak bilang kalau buat haji itu gak boleh minjem karena untuk yang mampu. Udah yang 5 juta itu buat membesarin toko aja, kata gitu. Tapi kami tetap berketetapan untuk bisa berangkat haji. Dan apa yang kami lakukan sejak menikah itu selalu mengantar orang yang berangkat haji. Setiap ada yang orang berangkat haji di Donohudan tuh, Mas, ini pelepasan haji, kita berangkat gitu. Kita datang ke Donohudan, ada orang kita bawain kopernya. Kita masih kecil-kecil, kita ini pernikahan dini, termasuk pernikahan dini, makanya cucunya udah 6. Terus kita bawain kopernya sampai orang tarik lagi koper. Mau dibawa kemana koper saya? Saya bantu ibu, saya bantu gitu. Sampai akhirnya Pak Nardi itu ngelihat, saya lihat di bus, ini langsung mengejar Pak Nardi. Pak sebentar gitu. Kenapa? Oh, doakan saya haji ya Pak ya. Doakan ya Pak. Itu benar-benar kesuwan minta doa. Pak Haji kaget. Benar ya? Tahun depan ya? Langsung gitu. Tahun depan ya? Nanti kalau punya uang jangan dibeliin apa-apa gitu. Iya Pak, betul Pak. Waktu itu memang rasanya berhayal kalau saya mau haji gitu. Ternyata udah punya uang 5 juta. Terus itu menjelang yang setahun yang ditarget oleh Pak Nardi, 3 bulan sebelum yang ditarget itu saya punya uang 5 juta. Terus tiba-tiba dari Jakarta, ya, kami tukang foto kecil yang bekerja hanya berdua, alat-alat belum ada, dari Jakarta Departemen Agama RI Pusat nelpon kami. Ini benar fotografer muslim? Iya, kenapa? Kami mau pakai untuk acara seminar apa Mas? Seminar ya? Konferensi Islam Kristen sedunia. Bayangin, sedunia, tukang foto masih kecil, orangnya juga masih kecil-kecil, sedunia. Tolong kirim proposal. Dengan harga saya, dengan kebiasaan saya, ya paling seminggu itu di Horizon, ya paling kita pakai 10 roll gitu kan. Jadi itu udah kami banyak-banyakin, karena biasanya kalau orang order tuh 1 roll gitu kan. Kadang-kadang malah 1 roll di 3 tempat. Itu kita lakukan terus. Ini saya bikin 10 roll yang harganya kira-kira ratusan ribu lah, 100 ribu, 200 ribu. Saya kirim proposal, ditolak. Ini nih acara besar, kok cuma segini, malu saya. Akhirnya kita bikin lagi, perbanyak lagi gitu. Bukan di markup tapi banyak, misalnya tadinya 10 roll, 20 roll gitu ya, atau 5, sehingga 2 kali lipat. Masih dikembalikan, sampai 3 kali proposal dikembalikan. Dia bilang gini, saya aja yang bikin proposalnya. Masa coba, kalau bukan tangan Allah kok ada orang yang
yang minta minta jasa kita, tapi dia yang bikin proposalnya. Ternyata apa yang dia bikin? Sekian ratus roll, video sekian, ini sekian, jumlahnya 10 juta. Coba, itu bukan dari langit apa? Saya ngumpulin uang 8 tahun baru dapat 5 juta, ini ada order 10 juta gitu. Coba, takjub nggak? 10 juta tuh nolnya segini ya gitu. Bener-bener orang miskin baru gitu, orang miskin kaget gitu. Orang miskin kaget. Terus akhirnya kita berangkat dengan tidak punya alat, dan anehnya kita nggak punya alat, nggak punya modal. Kita pinjam ke tukang-tukang studio foto, pinjam kamera. Biasanya sama rival kan nggak mungkin minjemin kamera, mereka juga butuh. Ini dipinjemin gitu, dipinjemin kamera. Terus kami bawa keponakan-keponakan sebagai tenaganya, seminggu di hotel berbintang di Horizon. Makanannya londo semua, orangnya juga londo semua. Dan tiba-tiba dia minta penambahan yang akhirnya 14 juta dibayar cash pakai tas kresek, uangnya 10 ribuan. Benar-benar suci, nggak ada yang minta fee, nggak di mark up dan sebagainya gitu. Dan akhirnya kami bawa pulang dan langsung daftar 2 orang gitu, 2 orang untuk haji di limit 3 bulan sebelum pemberangkatan gitu. Inilah ketakjuban saya yang pertama, keajaiban hidup saya. Dan sampai dengan 30 tahun saya buka foto, saya belum pernah dapat order sebesar itu gitu. Sebesar itu lagi yang tarafnya internasional gitu. Nah, kemudian kita bisa bayar umroh, dan saya kaget. Ketika berangkat itu ternyata banyak yang datang gitu. Banyak tamu. Inilah Allah itu akan memuliakan tamu-tamunya. Sudah banyak yang datang, kaget saya. Gak punya gelas ternyata saya. Akhirnya ada gelas jarum, gelas ini gitu kan. Gak punya apa-apa. Mau berangkat juga saya gak punya baju. Dan TV saya masih hitam putih yang saya beli 50 ribu. Artinya apa? Ternyata selama saya menikah sampai dengan mau berangkat itu, saya hanya berpikir buat haji, tidak pernah membelikan apapun. Kesenangan-kesenangan itu, baik baju, baik gelas, baik isi rumah, gak ada. Pokoknya nabung buat haji gitu. Jadi inilah keajaiban haji saya di tahun 98, di mana ternyata itu haji termurah atau terakhir. Setelah itu krisis moneter yang harga hajinya itu berlipat ganda. Dan saat itu banyak teman-teman yang kaget karena habis itu kan krisis haji 2 kali lipat. Ketika mereka punya uang 9 juta dan mau berjanji berangkat bareng, mereka bilang, saya mau beli tanah dulu, saya mau beli ini, besok tahun depan kan bisa. Ternyata tahun depan sudah berlipat ganda dan mereka nggak bisa berhaji. Coba, makanya ini nggak boleh ditunda. Nah, itu keajaiban yang pertama dalam hidup saya. Dan yang kedua, ketika saya berangkat haji ada 3 doa. Ini juga untuk ibu bapak ya. Kita harus punya doa unggulan, doa yang pengen banget dikabulkan gitu ya. Ada 3 doa yang saya bilang sama suami, Mas, ini doa jangan pernah lepas dari kita, 3 aja. Apa? Yang pertama, ketika saya berangkat haji, ibu saya kena stroke. Saya bilang, pertama, doakan ibu saya sembuh. Yang kedua, saya pengen punya rumah besar dekat masjid yang banyak orang berdatangan ke dalamnya. Ini doa saya haji. Dan yang ketiga, saya pengen punya anak lagi gitu. Itu padahal udah 3, pengen 4 gitu. Pengen punya anak lagi. 3 doa yang tidak pernah saya lepaskan dan semuanya terkabul, Masya Allah. Dan setelah pulang dari haji orang miskin itu baju seadanya, apa-apa seadanya. Saya udah gelap nih, uang gak ada sama sekali, bahkan ada utang, yaitu ketika pelepasan harus ada syukuran, dan itu saya hutang uangnya gitu. Saya pulang, saya masih diiringi tamu, ada yang bilang ada tamu di depan mau ketemu. Saya hadapi, ternyata apa? Perias-perias terlaris di Bantul itu datang ke saya untuk ngasih jadwal yang rengket banget. Padahal waktu itu jadwal panggilan atau manten itu sebulan paling 1 gitu. Ini hari ini gitu. Coba bayangkan, Masya Allah, kaget. Ini yang dulu saya menawarkan diri ke perias-perias ditolak semua. Ini langsung beberapa perias, dan setelah itu Masya Allah datang terus yang seperti Allah katakan,
bahwa haji umroh itu tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi. Kita berdagang dengan Allah, Allah bayar dengan yang berlipat-lipat ganda. Terus kemudian apa? Terus laris sehingga beberapa bulan kemudian setelah haji nggak nyampe tahunan, saya ngumpulin 5 juta itu bertahun-tahun, ternyata apa? Ada yang nawarin tanah gitu. Tanahnya besar, 600 meter dekat masjid. Hah, inikah jawaban haji saya? Tapi uang belum ada. Apalagi kata dia, dicicil nggak apa-apa. Coba, dicicil nggak apa-apa. Akhirnya saya beli tanah, cicilan belum lunas. Adik saya datang bawa arsitek gitu. Mbak, ini saya bawa arsitek, barangkali tanahmu mau dibangun. Kamu tuh loh, ini tanah belum lunas kok udah dikasih arsitek. Terus arsiteknya bilang, gak apa-apa Mbak, ini kita gambar-gambar aja, nanti bangunnya kapan-kapan boleh gitu. Akhirnya dia gambar-gambar bagus, dan ternyata tadi terus berderas sekali orang-orang yang datang untuk panggilan foto, video gitu. Dan akhirnya kami bisa membangun dengan arsitek tersebut, dan saya tidak pernah melihat proses pembangunannya udah sampai apa. Kenapa? Terus kerja cari uang gitu. Apa? Orderan deras pagi siang malam untuk bisa membangun rumah. Dan alhamdulillah rumah itu sekarang besar dan banyak orang yang datang ke sana setiap harinya. Paling tidak ada 130 anak TPA, terus ada anak asuh 60, ada janda lebih dari 100, ada pengajian setiap Sabtunya, rumah dakwah. Dan sekarang akhirnya saya namakan rumah itu rumah dakwah, karena memang setiap hari selalu ada kegiatan dakwah. Dan itu insya Allah akan saya wakafkan rumah yang besar itu. Karena itu betul-betul hadiah dari Allah. Dan kemudian yang saya belum sebutkan, waktu saya pulang dari haji, yang menyambut saya ke bandara siapa? Ibu saya, jalan sembuh sehat dari stroke-nya. Dalam 40 hari dia bisa sembuh karena doa yang tidak pernah putus saya panjatkan di sana. Dan akhirnya saya pun punya anak lagi yang keempat. 3 dibayar lunas oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhan hati. Kemudian setelah 13 tahun saya rindu lagi ke Mekah. Dan setelah itu saya nggak punya uang lagi, karena setelah bangun tuh ternyata itu rezeki memang yang dari Allah gitu. Saya nggak pernah megang uang banyak. Saya pengen lagi ke Mekah, udah rindu banget, udah ngebet banget. Lah kita nggak punya uang, kita kan punya mobil mas, jual aja gitu. Bener-bener saya jual itu mobil satu-satunya, dan saya ambil umroh full Ramadan selama 30 hari. Dan apa balasan Allah setelah itu? Saya bisa berangkat umroh berkali-kali, saya bisa berhaji lagi, dan semuanya gratis. Masya Allah. Allah Akbar. Itu adalah drama kehidupan nyata dalam hidup saya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu harus yakin, percaya sama Allah. Ini adalah perniagaan yang tidak merugi. Allah akan balas dengan yang jauh lebih banyak, lebih berkah. Dan mudah-mudahan ada drama juga dalam hidup ibu, bapak, sehingga bisa menularkan kepada orang lain ya. Jadi haji yang pertama tidak akan menjadikan kemiskinan, yang kedua akan menghapus dosa-dosa kita dari haji, dari umroh pertama dan selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kita bayangkan kita sholat di tanah air itu pahalanya 1. Di tanah air itu kita sholat pahalanya 1. Kalau mau banyak maka kita harus berjamaah, maka kita akan mendapatkan pahala 27. Dan berapa pahala yang akan kita terima setiap 1 rakaat sholat di Masjidil Haram? 100.000. 100.000 kali dari sholat di tanah air. Apabila kita ingin berjamaah maka dikalikan 27. Ini kalau hitung-hitungan Pak Ali Mahmudi, saya minder. Maka dalam kali 1 kita sholat, kita akan mendapatkan 65 tahun kita sholat. Baru 1 kali waktu kita sholat, kita akan mendapatkan 65.000 kali kita sholat di tanah air. Kalau berjamaah maka akan mendapatkan 250.000 tahun kita sholat.
Rugi nggak Bu ngeluarin uang? Rugi nggak kita mengeluarkan waktu? Selama hidup kita 40 tahun, 50 tahun, kita 9 hari sudah menjadi ratusan ribu bahkan jutaan kali tahun kita beribadah di tanah air. Alangkah sedikitnya yang kita kasih kepada Allah, dan Allah membalas dengan yang luar biasa. Apalagi keutamaan umrah. Sebuah hadis mengatakan, bercita-citalah kamu untuk mati di tanah suci. Kadang-kadang orang, dia punya amalan buruk sehingga mati waktu kena kren gitu. Padahal bukan. Orang disunahkan mati di tanah suci. Apa faedahnya? Orang yang mati di tanah suci, selama sampai dia dibangkitkan, dia akan tertulis pahala umroh setiap hari. Gitu. Sampai dengan dia bangkitkan, pahala umroh itu mengalir terus dalam buku ininya, buku pertanggungjawaban dia. Gitu. Buku pertanggungjawaban yang nanti akan kelak di padang mahsyar akan diberikan. Akan tiap hari dia umroh. Kemarin ada bercanda saya ini ya, dengan adik ipar saya. Dia bilang ini, Mitin, panggil saya Mitin, karena orang Padang tuh panggilnya Uni, tapi dia bilangnya Mi gitu, karena dulu waktu kecil celat. Mitin, aku kemarin di umrah kemarin, kayaknya aku mau mati deh, mati aku. Panas badan, sakit, gak karuan rasanya, kayaknya aku mati nih. Aku udah bilang mati nih, aku mati nih gitu. Terus aku bilang, enggak mungkin. Lah kenapa? Enggak mungkin. Benar Mitin, aku sakit sekali, aku mau mati Mitin. Enggak mungkin. Kenapa Mitin kok enggak mungkin? Karena hanya orang baik yang bisa mati di sana. Jadi orang yang mati di sana itu adalah orang-orang pilihan gitu. Orang-orang pilihan, orang yang pengen masuk surga gratis, di sini banyak dosa, di sana niatnya salah, mau cuma main-main, pengen mati gratis dan masuk surga gratis. Saya bilang itu nggak mungkin. Itu orang-orang pilihan yang bisa mati di sana. Saya mohon maaf, saya hitung saya udah berapa kali umroh, nggak mati-mati juga. Tapi ada yang teman saya baru sekali umroh mati gitu. Saya, ya Allah, amalan apa yang dia miliki, baru sekali datang langsung mati gitu. Saya berkali-kali gak pernah mati gitu. Bahkan waktu haji juga udah kumat jantung saya, gak mati juga. Berarti masih banyak dosa yang harus aku bersihkan di sini. Nah, gitu. Jadi tadi kita di sana adalah insya Allah akan menjadi pahala keutamaan di sana. Maka kita perbaiki niat gitu. Perbaiki niat. Yang kedua, apa bekal yang kita bawa ke sana? Apa bekal yang harus kita bawa ke sana? Gak usah diributin. Saya bajunya berapa biji ya? Saya kerudungnya warna apa ya? Saya sepatunya apa? Di sana semua ada. Ya nggak mungkin lah orang umroh nggak bawa uang gitu. Ya, dan di sana selalu ada solusinya. Mau bawa satu baju juga bisa, beli satu, dua lah ya, dicuci satu, kering di badan, dikering di badan juga bisa. Berangkat udah kering, karena di tanah suci itu hanya tidak ada kelembapan udara. Jadi kita pakai basah-basah sampai masjid bisa kering gitu. Jadi itu jangan menjadi sebuah yang, aduh aku belum punya ini, Tapi bekal yang kita bawa sebaik bekal adalah bekal takwa kita kepada Allah. Bahwa kita di sana benar-benar merendahkan diri kepada Allah. Bahwa kita ini makhluk pendosa. Bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Bahwa kita tidak punya kesanggupan kecuali yang Allah berikan. Bahwa kita datang atas izin Allah, bukan karena uang kita. Betapa banyak orang yang punya uang gak bisa berangkat. Betapa banyak orang yang sudah mendaftar kemudian bayar tidak juga berangkat. Betapa banyak orang yang tinggal besok, ternyata Allah memanggil nyawa kita. Jadi benar-benar kita di situ merendahkan diri kepada Allah, bahwa hanya karena Engkau ya Allah satu-satunya zat yang bisa mengizinkan aku bisa berangkat ke sana. Maka di situ tidak ada kesombongan, tidak ada merasa hebat, tidak merasa karena duit kita. Berbahaya kalau kita karena saya bisa bayar, saya bisa ke sana. Di sana akan mengeluh terus. Saya sudah bayar tapi kok begini. Saya sudah bayar kok bisnya seperti ini. Hotelnya seperti ini, makannya seperti ini. Gitu. Kita lupa
bahwa sejak kita berniat umroh, kita menjadi tamunya Allah. Kita menjadi tamunya Allah. Ada hadis bahwa orang yang berangkat akan dimuliakan karena dia adalah tamunya Allah. Contoh, ketika orang berangkat haji atau nanti umroh, pasti banyak orang yang mengayuh bagio. Padahal saya ke Turki nggak ada satupun tuh yang datang. Tapi kalau umroh akan datang orang-orang untuk menghormati kita, karena tamunya Allah. Baru di tanah air sudah dihormati, gitu. Apalagi nanti sampai di sana, tamunya Allah. Maka kita ke sana adalah sebagai tamunya Allah. Tamunya Allah, sebagai tamu kita harus berakhlak baik. Gak ada alasan Allah memberi pahala kita kalau kita tidak berakhlak baik. Artinya apa? Sebagai tamu, kita juga tahu kalau ada tamu kurang ajar di rumah kita, loh kok snacknya cuma ini, kok minumnya cuma ini. Bayangkan tuan rumah yang digituin, pergi kamu ke sana, gak usah datang-datang lagi. Paling gitu. Pun begitu. Sebagai tamunya Allah, sejak dari tanah air sampai di sana, kita akan menikmati semua jamuannya Allah. Semua yang terjadi sama kita adalah jamuannya Allah, yang harus kita syukuri, yang harus kita nikmati, yang harus kita terima dengan keikhlasan, kerelaan, keridoan. Mulai kita nanti naik pesawat, ini adalah jamuannya Allah. Allah berperjalankan kita dengan pesawat yang sudah diberikan kepada kita. Kalau Allah mau, maka Allah jatuhkan pesawat itu. Maka saat di pesawat benar-benar ketergantungan kita hanya kepada Allah. Dan kita jamuannya Allah. Makanan yang diberikan oleh pesawat itu juga jamuannya Allah. Tempat duduk yang kita duduki itu juga jamuannya Allah. Plus teman sebelah kita di pesawat itu juga jamuannya Allah. Sampai di sana dapat hotel yang seperti apapun, itulah yang diizinkan Allah untuk kita, dan itu adalah jamuannya Allah. Dan semua jamuannya itu untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah melihat siapa yang terbaik amalannya. Jadi sejak kita berangkat atau saat ini adalah kita dalam pantauannya Allah. Siapa yang terbaik amalannya. Bisa kita duduk bersama-sama, tetapi ada yang dapat pahalanya besar, ada yang sedikit, ada yang sama sekali tidak dibutuhkan oleh Allah ibadah-ibadahnya. Karena tadi kita tidak menerima semua jamuannya Allah. Kita dalam pantauannya Allah untuk Allah balas apa yang kita lakukan. Nah, kalau akhlak bagus sampai dengan kita kembali itu, sampai kita di sana, semua kita dipantau, mulai kita sekarang, ya, mulai besok, mulai kita naik pesawat, mulai berangkat, mulai sampai di sana, mulai dimanapun kita berakhlak baik, ya, rela, ridho dengan apa yang terjadi, berdesak-desakan nanti ketika tawaf, mungkin kita hilang nanti, mungkin ada barang kita yang hilang, itu dalam pantauannya Allah. Dan orang-orang yang berakhlak baik dalam menerima semua yang diberi jamuannya Allah atau diberikan Allah, itulah yang berhak bertemu Allah di tanah suci. Maka kita namakan perjalanan ini adalah perjalanan untuk bertemu dengan Allah. Tidak ada yang lain. Bukan untuk belanja sajadah, bukan untuk beli korma, bukan untuk pengen melihat Ka'bah seperti apa, tapi untuk bertemu dengan Allah. Maka di dalam hati kita, bagaimana caranya kita bertemu dengan Allah? Kita lahap semua jamuan, termasuk jamuan ibadah-ibadahnya. Jamuan ibadah, kita bisa berangkat ke masjid, kita bisa berjamaah, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka disitulah kita bertemu dengan Allah. Keikhlasan kita dengan jamuan ibadah yang telah Allah siapkan buat kita, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan bersih hati. Jangan lupa, setan itu tidak mau kita bertemu dengan Allah. Jadi bukan berarti tidak ada ujiannya, banyak ujiannya. Sifat-sifat asli kita akan keluar nanti di sana.
Yang cerewet akan tetap cerewet, yang pelit akan tambah pelit, yang pemarah akan tambah pemarah. Dan di situ kita dilihat apakah kita bisa sabar menghadapi itu semua. Bayangan kita hotelnya indah. Kemarin teman saya ini sebagai ini bahwa saat ini di Mekah itu kredit penuh sesak. Teman saya bintang 5 baru enggak yang ini lain, yang bintang 5 saya merasakan bintang 5 cuma 2 hari Bu, padahal tarifnya juga pasti bintang 5. Jamaah saya sudah dapat hotel bintang 5 hanya 2 hari, kemudian diusir, pergi ini mau dipakai orang Arab. Nggak ada Bu, orang Arab tuh gitu, walaupun kita sudah booking, sudah bayar, tapi ada orang Arab lain, mungkin pejabat dan sebagainya, kita dikembalikan uangnya, suruh pergi, begitu aja. Gitu. Ini sudah berkali-kali saya mendapatkan peristiwa seperti ini. Saya cuma 2 hari di bintang 5 disuruh pergi, akhirnya kita nyari-nyari dapat bintang 3. Kemarin sesama travel juga, doakan ya, H-1 belum dapat hotel. Lah kenapa? Kita kan sudah order 1,5 bulan yang lalu. Ketika ibu bapak sudah pelunasan, sudah kita booking semua. Kok H-1 belum dapat hotel? Ya itu, uang kita dikembalikan. Karena hotel penuh semua, ini mau dipakai tadi mungkin pejabat dan sebagainya, dikembalikan uangnya. Akhirnya H-1 bingung, dia nggak dapat hotel. Dia bingung, terus akhirnya dia nelpon. Nggak lama lagi nelpon. Alhamdulillah Pak Nur, saya sudah dapat hotel. Alhamdulillah saya dapat hotel. Di mana? Nggak ada nama hotelnya. Hotel kok nggak ada nama? Loh kok bisa nggak ada namanya? Bintang 1 jauh lagi. Nah ini adalah ujian-ujian buat kita, termasuk sajiannya Allah. Karena semakin besar ujiannya dan kita mampu melewatinya, disitulah pahala sesungguhnya. Jadi besar kecilnya pahala tergantung dari berat ringannya ibadah yang kita lakukan. Kalau cuma enak-enakan aja, itu pahalanya juga kecil. Dapat uangnya gampang, gitu. Itu nggak seberat dari orang yang betul-betul bersungguh-sungguh itu menjual ini itu dan sebagainya, nabung dari itu lebih besar, jauh lebih besar pahalanya. Jadi kalau kita nggak dapat ujian, justru lebih sedikit pahalanya. Bukan berarti kita minta kepada Allah ujian, karena kita nggak sanggup. Kalau kita minta sendiri nanti sama Allah dikasih yang pedih gitu, kita bisa nggak sanggup. Tapi tadi ujian itu memperbesar pahala kita. Ada pahala yang tidak bisa timbangan Allah menimbangnya. Jadi besok kan pahala kita ditimbang nih, tapi ada pahala yang tidak ada timbangan, walaupun itu timbangan dari Allah yang mampu menimbang pahala itu, yaitu pahala sabar. Pahala sabar itu tidak ada timbangan yang mampu menimbangnya, sehingga kita ingat dengan sebuah dalil, innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang sabar itu akan bersama Allah. Nggak usah ditimbang-timbang, dia akan aku gandeng untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah, pahala sabar berat sekali, tidak ada timbangan yang bisa menimbangnya. Dia akan datang bersama Allah untuk memasuki surganya Allah. Nah itu tadi. Jadi kita tadi menerima semua jamuannya Allah, melahap semua sajian ibadah yang Allah berikan. Insya Allah Allah berkenan bertemu kita. Apa balasannya? Laisal jazaa'u illal jannah. Tidak ada balasan kecuali surganya Allah. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup kita kecuali kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Allah berkenan menemui kita. Apakah ada Allah yang tidak ingin bertemu kita? Banyak sekali orang-orang yang kesana, tapi dia tidak bertemu dengan Allah. Isinya cuma marah-marah terus, protes terus, dan senangnya di kamar. Ayo kita sholat, pusing, batuk. Allah halangi dia untuk bisa berangkat ke Mekah, ke Masjidil Haram. Allah halangi dia untuk bisa membaca Al-Quran. Malas dia baca Al-Quran. Maunya marah-marah, maunya protes, maunya nggak terima gitu. Allah halangi dia untuk bisa berangkat, itu mungkin dia jadi sakit, mungkin dia jadi malas dan sebagainya. Kalaupun dia bisa berangkat ke masjid, dia ogah-ogahan, nggak khusyuk, dan
tidak menikmati gitu, tidak menggetarkan hatinya melihat kebesaran Allah di sana, dan sudah bisa dikatakan dia itu tidak bertemu dengan Allah. Apa ciri orang-orang yang kesana bertemu dengan Allah? Kita sudah melakukan semuanya, tapi apakah Allah berkenan sebenarnya menerima ibadah kita? Cirinya bisa kita ketahui ketika kita sudah pulang dari tanah suci. Apakah sifat-sifat buruk kita berubah? Apakah kita bisa menjadi dermawan, it'amu to'an, suka memberi makan? Ibadah kita lebih khusyuk, lebih semangat, dan kita memiliki kerinduan untuk bisa berangkat dan berangkat lagi. Itu ciri-cirinya. Nggak ada dalam arti wes aku cukup. Itu berarti tadi Allah tidak ingin membalas yang banyak buat kita. Kerinduan untuk bisa berangkat ke tanah suci adalah karunia dari Allah yang tidak diberikan kepada setiap orang. Alhamdulillah pada saat ini saya yakin 40 jamaah umroh besok ini yang kita bersama-sama akan berangkat adalah karena kerinduan kita untuk bisa bertemu dengan Allah di rumahnya yang suci, untuk bisa mengenang bagaimana Rasulullah membawa risalah Allah dari langit, dibagikan kepada kita semua sebagai jalan keselamatan buat kita, dan beliau berjuang bukan dengan kemudahan tetapi dengan keringat, dengan darah, dengan air matanya supaya kita selamat. Kita ingat bagaimana Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya semua, dan beliau wajahnya tiba-tiba sendu. Beliau berkata, aku merindukan saudaraku. 3 kali Rasulullah mengatakan, aku merindukan saudaraku, aku merindukan saudaraku. Sehingga sahabat-sahabat pada kepo, pada gede rumongso, ya Rasulullah, bukankah aku sahabat-sahabatmu yang selalu mendampingimu, berjuang bersamamu, selalu ingin bersamamu, hidup dan matiku semua aku berikan kepadamu. Akulah, kamikah sahabat-sahabat yang engkau rindukan? Apa kata Rasulullah? Bukan engkau adalah sahabatku, aku merindukan saudaraku. Bingung sahabat, mereka yang sudah berdarah-darah bersama Rasulullah bukan yang termasuk di dalam pembicaraan atau khutbah Rasulullah itu, sehingga mereka berkata, lalu siapa ya Rasulullah yang engkau rindukan sampai wajahmu berubah sendu itu? Lalu Rasulullah mengatakan, aku merindukan saudaraku yang hidup jauh setelah kematianku, yang belum pernah bertemu denganku, dan mereka juga merindukan aku. Kira-kira kita bukan, Bu? Kira-kira kita bukan, Pak, yang jauh hidup setelah Rasulullah? Kita merindukan dia merindukan kita. Apakah kita yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa dia merindukan orang yang jauh hidup setelah beliau wafat dan belum pernah bertemu, tapi mereka merindukanku? Apakah kita itu? Dan ada tambahan lagi hadisnya, mereka akan datang bersamaku nanti di padang mahsyar untuk bersama-sama masuk ke dalam surga, satu rombongan dengan Rasulullah. Masya Allah, apakah itu kita? Seberuntung itukah kita yang akan datang bersama Rasulullah hanya karena sebuah rindu? Rasulullah merindukan kita, dan katanya mereka juga merindukanku. Apakah itu kita? Bisa kita tanya, seberapa banyak hadis yang kita hafalkan, seberapa banyak perintah-perintah Rasulullah yang kita ikuti dan kita taati. Itulah orang-orang yang merindukan, selalu ingin mendengar perkataannya, selalu ingin merindukan perintah-perintahnya, larangan-larangan, kita ikuti semua. Apapun kata Rasulullah, seperti para sahabat yang selalu mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang diperbuat Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang didiamkan Rasulullah, itu kita ikuti semua. Ada hadis sahih, langsung kita kerjakan.
Semua hadis-hadis Rasulullah kita kerjakan. Kita coba menghafal, kita coba mentadaburinya, kita coba mencari asbabul wurudnya sebagai tanda kita betul-betul mencintai manusia yang sempurna, manusia yang mulia, manusia yang kita rindukan, manusia yang kelak akan membawa kita ke jalan surganya bersama rombongannya, sehingga kita akan terjauh daripada fitnah padang mahsyar yang begitu sangat mengerikannya. Apakah itu kita? Mari, ini adalah momen besar kita untuk menghilangkan keduniawian kita, untuk kita mencari keridhaan Allah dan Rasulullah, sehingga kitalah yang berhak nanti, bahwa kitalah yang Allah, yang Rasulullah rindukan, dan yang kelak berkenan Allah untuk menerima kita. Kita siapkan lahir dan batin kita seolah-olah kita memang betul akan meninggalkan dunia ini. Kita siapkan, kita cari di rumah kita itu apakah masih ada barang-barang haram yang ada di dalam rumah kita. Mungkin ada kerudung punya orang, segera kita kembalikan. Mungkin ada buku yang kita pinjam, kita kembalikan. Kita cari, barangkali kita punya hutang yang kita terlupakan, kita kembalikan. Kalaupun kita belum bisa membayar hutang, kita catat, kita pesankan sebagai wasiat kepada anak-anak. Kalau nanti sampai kita tidak kembali, maka tolong ini kembalikan. Mungkin ada kata-kata kita yang menyakiti orang lain, kita cari untuk kita minta maaf. Terutama kalau masih ada orang tua, minta ridhonya untuk bisa berangkat umroh dengan keridoannya. Kepada anak-anak, kepada suami mungkin yang tidak bersama suami, kepada istri yang mungkin tidak bersama istri, kita mencari keridoannya, sehingga tadi kita berangkat dengan keadaan suci lahir batin semata hanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Insyaallah, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Jangan lupa bawaan selain takwa adalah bawa semua dosa-dosa kita, yang kecil maupun yang besar, di hadapan Allah. Kita akui semua dosa-dosa kita, kita akui dan kita mintakan mohon ampun sebesar-besarnya. Mumpung kita sedang dekat dengan Allah, akui semua. Hanya kepada Allah kita boleh mengakui semua dosa-dosa kita, karena Allah mengetahui. Wa asirru qaulakum awizharu bih, baik yang kita katakan maupun yang kita sembunyikan, Allah tahu semuanya. Kita akui di sana, kita akui semua dosa-dosa kita dan kita mohon ampunkan dari dosa-dosa kita. Yang kedua, kita bawa semua pengharapan kita, permintaan kita, keinginan-keinginan kita, apapun itu bawa. Yang kita kira tidak mungkin, bisa mungkin di hadapan Allah. Yang kira kita mustahil, bisa jadi Allah kabulkan. Bawa semua keinginan-keinginan kita. Mungkin kita pengen setiap saat bisa berangkat. Mungkin kita ingin berangkat sekeluarga. Mungkin kita bisa membawa orang-orang yang yatim, duafa, janda-janda yang tidak beruntung, bisa berangkat ke sana. Minta semua kepada Allah. Gitu. Dan yang terakhir adalah kita mohonkan pahala atas segala ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Allah beri pahala kita. Minta semua yang kita lakukan mendapatkan pahala yang berlipat ganda kepada Allah, sebagai bekal kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah. Karena tidak ada peluang ketaatan setelah kematian kita, dan kita akan dipertemukan nanti oleh keburukan-keburukan yang kita lakukan di dunia ini saat kematian kita datang. Maka jika Allah berkenan menghapus dosa-dosa kita, keburukan-keburukan itu tidak kita bawa mati, karena sangat mengerikan balasan setelah kematian kita atas keburukan yang kita lakukan. Balasannya sangat pedih, dahsyat, mengerikan, dan kita tidak akan mampu kuat sampai kita selalu berharap kapan penderitaan ini berakhir. Jadi kita mohon ampun semua atas dosa-dosa kita, berharap pahala dari Allah, sehingga keburukan yang telah kita lakukan selama ini tidak akan dipertemukan kita setelah kematian kita datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.